Kalau dilihat di YouTube channel playlist kue kering lebaran Mbok Piti, udah ada resep putri salju yang mete keju. Kali ini aku mau bikin putri salju yang jadul, yang klasik, tanpa tambahan keju, tanpa tambahan kacang. Karena anakku ada satu yang gak suka kalau ada rasa-rasa keju, dia senangnya putri salju yang plain. Oke, ini bahannya ada Irish butter atau mentega yang unsalted. Kemudian ini ada sedikit mentega yang salted ya, yang mentega asin. Kemudian sedikit garam. Ini gula pasirnya aku pakai gula pasir erythrit ya supaya rendah kalori. Kemudian ada susu bubuk. Kemudian ada kuning telur mentah 1 butir dan 4 butir kuning telur rebus. Nanti ambil kuning telurnya aja, putih telurnya nanti kita bikin husaran aja. Resepnya ada di description box ya. Kemudian ada vanilla ekstrak ini yang tanpa alkohol. Vanilla ekstraknya halal karena dia tanpa alkohol. Oke, ini terigu dan maizena. Terigunya 400 gram, maizenanya 100 gram. Oke, langsung aja kita bikin adonannya. Ini kuning telurnya kita ambil, putih telurnya nanti kita bikin salad aja buat buka puasa. Resep husaran selanya udah ada di YouTube, nanti linknya dikasih di description box. Resep andalan dari almarhumah mamaku. Resepnya enak deh, resep jadul. Kita haluskan kuning telurnya. Kita tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian gula pasir. Ini pakai gula pasir yang erythrit. Kalau mau pakai gula pasir biasa juga boleh, sama aja takarannya. Kita mixer dulu hingga lembut. Ini udah di mixer kurang lebih 3 menit. Udah creamy gini ya. Kita bersihkan dari pinggir-pinggir. Ini kalau pakai gula pasir halus, dia pasti masih berbintik-bintik gula pasirnya. Jadi, tapi nanti kan bikin sensasi ada rasa krenyes-krenyes sedikit pas digigit. Tapi kalau suka yang halus, pakai gula pasir yang halus juga nggak apa-apa, sesuai selera aja. Kemudian kita beri vanilanya. Kalau pakai vanila ekstrak itu sedikit aja juga udah wangi ya. Kemudian masukkan kuning telur, masukkan kuning telur rebus yang udah dihalusin. Kita mixer lagi sampai tercampur rata. Cukup 1 menit aja udah tercampur rata. Kemudian tambahkan susu bubuknya. Aduk rata lagi. Terakhir masukkan terigu dan maizenanya. Kita ayak terigu dan maizena. Kemudian kita mixer hingga tercampur rata. Udah cukup, lalu kita aduk manual aja supaya
Kita aduk rata hingga adonannya menyatu dan bisa dipulung ya. Ini adonannya udah menyatu seperti ini ya, seperti ini ya adonannya, nggak lengket, nggak basah. Kemudian kita takar dengan ukuran setengah sendok makan. Bentuknya terserah, mau bulat, mau dibulatin seperti bola, atau mau dibuat bulan sabit. Buat bola gini menjadi snowball, atau dibuat panjang dulu terus digini. Oke, biasanya putri salju yang klasik di Indonesia bentuknya seperti ini ya. Oke, kita bentuk adonannya sampai selesai. Ini kalau dilihat adonan putri saljunya kan seperti berpasir ya, seperti crumble. Tapi nggak apa-apa, jangan ditambahin apa-apa lagi. Kalau adonan putri salju nggak perlu seperti nastar yang harus lembut, karena harus licin kan saat dipulung. Kalau putri salju nggak apa-apa, ini cukup kita ambil aja dengan sendok seperti ini, biar besarnya kurang lebih sama ya. Ini setengah sendok makan. Kemudian kita tekan-tekan aja sedikit untuk memadatkan. Nanti dia bisa langsung menyatu. Ini yang penting, supaya faktor ini penting sehingga nanti hasil putri saljunya dia lumer, ngepiur, nggak padat. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Ini udah selesai dicetak. Sekarang kita oven dengan suhu 150 derajat selama kurang lebih 30 menit untuk oven pertama. Ini putri saljunya udah di oven selama kurang lebih 45 menit dengan suhu 150 derajat. Ini bisa dilihat, jadi dia nggak mengembang terlalu besar ya. Bentuknya juga tetap sama, nggak bleber, cantik ya. Ini kita lihat kuenya seperti ini, tuh bawahnya seperti ini, udah kecoklatan ya, udah matang. Dia lembut banget ini, karena kan pakai maizenanya juga lumayan banyak ya, jadi lembut banget. Oke, nanti tunggu agak dingin sedikit, terus kita taburi dengan gula halus dan susu bubuk. Ini aku pakai 100 gram gula halus dengan 20 gram susu bubuk. Untuk perbandingan gula dan susu bubuknya terserah aja ya, sesuai selera. Mau lebih banyak susu bubuknya juga boleh. Ini kita aduk rata, kemudian nanti kita ayak. Nih kalau aku nggak terlalu suka gulanya yang tebal, jadi tipis-tipis aja. Nggak suka terlalu manis enggak. Jadi semua sesuai selera aja ya. Oke, kita lumuri semua hingga selesai. Ini udah semuanya dilumuri gula halus. Udah siap, kita dinginin dulu baru bisa kita taruh di toples ya. Ini hasil putri saljunya. Tadi malam udah dicobain pas buka puasa, enak banget, ngepiur, lembut. Dicoba ya resepnya buat lebaran besok. Oke, makasih udah nonton videonya. Untuk menghabiskan putih telur rebus yang tadi kita pakai untuk bikin adonan putri salju, kita bikin husarensla aja. Ini bahannya husarensla, ada putih telur, kentang rebus, nanas, batang seledri, wortel rebus, apel, timun, kemudian nih sausnya terdiri dari
kuning telur rebus, bawang merah iris, cuka, minyak, garam, merica. Kalau mau lihat resep lengkapnya, lihat di description box aja ya. Resep busa rensla ala Mbok Piti. Ini resep almarhumah mamaku, resep zaman dulu, enak deh. Coba ya, lumayan nih untuk ngabisin putih telur rebusnya. Kita aduk rata, kemudian kita dinginkan dulu di kulkas baru disajikan ya. Ini buat buka puasa nanti malam seger deh.